Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang magnet. Perkembangan peradaban manusia tidak dapat dipisahkan dari penemuan magnet. Banyak alat yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya, seperti speaker, telepon, televisi, dan bel rumah. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya magnet itu? Dari mana asalnya dan apakah sifat kemagnetan suatu benda dapat hilang atau bahkan dapat dibuat? Kita akan belajar lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sejak zaman kuno, manusia telah mengenal batuan atau mineral berwarna logam yang mampu menarik potongan besi. Batuan tersebut disebut magnetik atau bermuatan. Seorang filsuf Yunani bernama Thales yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi tercatat sebagai orang pertama yang mengamati sifat tersebut, meskipun kemungkinan sudah dikenal sebelumnya. Setelah masa Thales, batu bermuatan ini sering disebut dalam berbagai catatan kuno dengan nama magnet, yang berasal dari kata Yunani magnetis litos, berarti batu magnesia. Nama ini juga merujuk pada daerah di Asia Kecil, tempat ditemukannya banyak endapan batu bermagnet. Jadi, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu atau kita sebut dengan benda magnetis, dan magnet awalnya ditemukan oleh bangsa Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi di daerah bernama Magnesia. Magnet umumnya terbuat dari logam seperti besi dan baja serta memiliki berbagai bentuk sesuai fungsinya. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dua kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Pada gambar, kutub utara biasanya ditandai dengan warna merah, sedangkan kutub selatan ditandai dengan warna biru. Menariknya, jika magnet dipotong menjadi beberapa bagian, setiap potongan akan tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Pada logam seperti besi dan baja, partikel-partikel magnetik yang disebut dengan magnet elementer dapat tersusun sejajar dalam arah tertentu sehingga benda tersebut menjadi magnet, sebagaimana yang tampak pada gambar di atas. Sebaliknya, jika susunannya acak seperti pada gambar yang tampak di bawah, maka benda tidak menunjukkan sifat magnet. Kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet yang lainnya. Kamu sudah tahu bahwa magnet dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu yang kita kenal dengan nama benda magnetis. Kamu juga sudah tahu bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara yang ditandai dengan warna merah atau huruf N, dan kutub selatan yang ditandai dengan warna biru atau huruf S. Kutub yang sama apabila didekatkan maka akan tolak-menolak, sebagaimana yang tampak pada gambar di bawah, di mana kutub utara suatu magnet didekatkan dengan kutub utara magnet yang lain, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan kutub yang berbeda jenisnya apabila didekatkan maka akan tarik-menarik. Misalnya adalah pada gambar yang di atas, di mana kutub selatan suatu magnet didekatkan dengan kutub utara magnet yang lain, akan terjadi tarik-menarik. Lalu dari mana kekuatan magnet berasal? Apa perbedaan antara gaya magnet dan gaya listrik? Kamu sudah mempelajari tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kamu sudah tahu bahwa gaya listrik muncul karena adanya interaksi antara muatan listrik. Sedangkan gaya magnet timbul akibat interaksi antara kutub-kutub magnet yang disebabkan oleh pergerakan muatan listrik atau elektron di dalam suatu benda. Selain itu, berdasarkan asalnya, kita dapat membedakan dua jenis magnet. Yang pertama adalah magnet alami, yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetan alami tanpa melalui proses pembuatan atau pengolahan. Yang kedua adalah magnet buatan, yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetan melalui proses pembuatan atau pengolahan. Magnet juga dapat dibedakan jenisnya berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama adalah magnet permanen, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya tidak berubah.
Dan yang kedua adalah magnet sementara, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya dapat berubah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang beberapa cara membuat magnet. Yang pertama adalah cara menggosok. Caranya adalah dengan menggosokkan besi secara searah pada salah satu ujung magnet, atau sebaliknya menggosokkan magnet secara searah pada logam yang akan kita jadikan magnet. Untuk menentukan kutub-kutub magnet pada besi, maka kita harus dapat mengidentifikasi kutub magnet yang kita dekatkan pada logam tersebut. Sebagai contoh yang tampak pada gambar, kutub magnet yang didekatkan pada logam adalah kutub selatan dan digosok secara searah dari kanan ke kiri. Maka bagian logam yang pertama kali bersentuhan dengan magnet akan menjadi kutub yang sama dengan kutub magnet yang didekatkan. Dalam hal ini adalah kutub selatan. Maka kutub selatan besi saat sudah menjadi magnet berada di sebelah kanan, sedangkan kutub utara di sebelah kiri. Cara yang kedua adalah induksi. Induksi artinya mendekatkan besi atau baja di dekat magnet tetap, sebagaimana yang tampak pada gambar. Saat kita mendekatkan besi atau baja di dekat magnet tetap, maka bagian dari besi atau baja yang dekat dan ditarik oleh magnet akan menjadi kutub yang berlawanan. Dalam hal ini, karena ujung besi atau baja didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung tersebut menjadi kutub utara dan ujung yang lainnya menjadi kutub selatan. Sifat kemagnetannya adalah bersifat sementara. Cara yang ketiga adalah dengan cara mengaliri arus listrik. Jadi kita melilitkan kawat beremail pada besi atau baja yang dihubungkan dengan baterai, sebagaimana yang tampak pada gambar. Untuk menentukan mana kutub utara dan selatan yang terbentuk pada besi atau baja, kita dapat menggunakan tangan kanan dan mengidentifikasi arah arus listrik. Kita dapat melihat pada gambar bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif yang berwarna merah, kemudian naik ke atas melewati besi atau baja yang dililiti oleh kabel dengan arah arus yang akhirnya mengarah ke bawah hingga kembali masuk ke dalam baterai. Maka kita gunakan tangan kanan seperti seolah-olah menggenggam besi dan baja tersebut. Kemudian keempat jari kita bengkokkan sesuai dengan arah arus listrik pada kawat yang meliliti besi atau baja. Pada gambar arah arusnya adalah ke bawah, maka kita bengkokkan tangan keempat jari ke arah bawah dan kita lihat bahwa ibu jari kita menunjuk ke arah kanan. Maka kutub utara pada besi atau baja adalah di arah kanan atau bagian kanan besi dan baja, sedangkan kutub selatan berada di sebelah kiri. Selanjutnya kita ingin mengetahui keberadaan medan magnet di sekitar benda. Daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda lain kita sebut dengan medan magnet. Kemudian pola-pola garis yang terbentuk dari serbuk besi sebagaimana yang tampak pada gambar menunjukkan arah dan bentuk garis gaya magnet. Medan magnet paling kuat terdapat di sekitar ujung kutub magnet yang ditandai dengan serbuk besi yang lebih rapat di area tersebut. Garis gaya magnet selalu menjauhi kutub utara dan mendekati kutub selatan. Kamu dapat melihat arah panahnya sebagaimana yang tampak pada gambar di atas. Kemudian garis gaya magnet tidak pernah berpotongan satu sama lain dan medan magnet dapat mempengaruhi benda-benda logam tertentu. Selain itu, kita juga akan belajar tentang gaya magnet, yaitu gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Gaya magnet juga dikenal dengan gaya Lorentz, yaitu nama yang diambil dari nama belakang seorang ahli fisika Belanda yang bernama Hendrik Antoon Lorentz. Ahli fisika asal negeri kincir angin ini meneliti tentang sebuah interaksi penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Hasil dari penelitian tersebut
ditemukan bahwa sebuah gaya yang kita kenal dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki banyak manfaat, misalnya untuk menggerakkan motor listrik untuk berbagai keperluan seperti kipas angin, blender, dan lain sebagainya. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan atau kaidah putaran skrup. Pada gambar, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Besar gaya ini atau gaya Lorentz ini bergantung pada kuat medan magnet, besar arus listrik, serta panjang kawat yang dialiri arus listrik. Jika arah gaya medan magnet dan arus listrik saling tegak lurus, maka nilai gaya Lorentz dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Dengan F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, B adalah kuat medan magnet dalam satuan Weber per meter persegi atau Tesla, dan theta adalah sudut antara arah arus listrik I dan medan magnet B. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita lihat kembali sebagaimana yang tampak pada gambar. Ibu jari menunjukkan arah gaya atau F, telunjuk menunjukkan arah dari medan magnet atau B, sedangkan jari tengah menunjukkan arah kuat arus listrik atau I. Dan ketiganya adalah saling tegak lurus. Hal lain yang akan kita pelajari dari magnet adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa munculnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Proses ini melibatkan interaksi antara konduktor dan medan magnet. Induksi dapat terjadi ketika konduktor berada dalam medan magnet yang berubah-ubah atau ketika konduktor digerakkan ke dalam medan magnet yang tetap. Perubahan tersebut menimbulkan tegangan atau gaya gerak listrik atau kita singkat GGL pada konduktor. Sebagaimana yang tampak pada gambar, kita dapat melihat bahwa konduktor berada dalam medan magnet yang berubah-ubah karena magnet digerakkan mendekati dan menjauhi konduktor secara berulang-ulang dan teratur. Fenomena ini pertama kali diamati oleh Michael Faraday pada tahun 1830 melalui percobaannya dengan kumparan kawat dan magnet. Dalam percobaan tersebut, Faraday menemukan bahwa menggerakkan magnet ke dalam atau keluar dari kumparan dapat menghasilkan arus listrik. Dan temuan ini membuktikan bahwa energi listrik dapat dihasilkan dari medan magnet bukan hanya dari sumber kimia seperti baterai. Dari hasil penelitiannya, Faraday merumuskan hukum induksi elektromagnetik Faraday yang menyatakan bahwa setiap perubahan medan magnet pada sebuah kumparan akan menimbulkan GGL induksi pada kumparan tersebut. Dan besarnya GGL induksi dalam rangka yang tertutup berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Sebagaimana yang kita lihat secara matematis dapat dinyatakan dengan rumus E atau GGL itu sama dengan laju perubahan flux magnetik terhadap perubahan waktu atau d flux per del T. Di sini E adalah GGL induksi dengan satuan volt, kemudian d flux adalah perubahan flux magnetik dan dt adalah selang waktu atau detik. Tanda negatif pada persamaan menunjukkan arah GGL induksi yang mengikuti hukum Lenz, yaitu menentang perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Magnet kita gunakan dalam berbagai hal, misalnya untuk penutup pintu kulkas, mikrofon, dinamo sepeda, bel listrik, pesawat telepon, ataupun benda-benda lain seperti tas dan kotak pensil. Selain itu, kita juga menggunakan magnet pada generator, yaitu mesin yang mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik.
Generator memperoleh sumber energi geraknya dari berbagai macam tenaga, misalnya pada pembangkit listrik tenaga angin diperoleh dari hembusan angin yang memutar kincir. Sedangkan pada pembangkit listrik tenaga air, energi gerak berasal dari aliran air yang menggerakkan turbin. Pada generator diesel, energi gerak dihasilkan melalui proses pembakaran bahan bakar. Penting untuk dipahami bahwa generator tidak menciptakan energi listrik, melainkan hanya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya mengikuti hukum Faraday yang menyatakan bahwa ketika terjadi perubahan medan magnet pada sebuah rangkaian tertutup, akan timbul gaya gerak listrik atau GGL, sebagaimana yang tadi sudah kita pelajari pada slide sebelumnya. Gaya gerak listrik atau GGL yang dihasilkan melalui perubahan medan magnet yang terjadi saat kumparan atau magnet bergerak. Energi kinetik untuk memutar komponen generator bisa berasal dari berbagai sumber seperti kincir angin, turbin air, atau mesin berbahan diesel. Sekarang mari kita amati bagian-bagian utama generator sebagaimana yang tampak pada gambar. Untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik, generator terdiri atas beberapa komponen, antara lain yang pertama, rangka stator, yaitu bahan utama generator yang biasanya terbuat dari baja yang kuat. Selanjutnya ada stator, yaitu bagian yang diam dan menempel pada rangka generator, berisi lilitan kawat yang berfungsi menghasilkan induksi gaya gerak listrik. Lalu ada rotor, yaitu bagian yang berputar dan mengandung kutub magnet dengan lilitan tembaga untuk menimbulkan medan magnet. Kemudian ada slip ring, yaitu dua cincin logam, biasanya terbuat dari tembaga atau kuningan, yang berputar bersama rotor dan poros generator berfungsi menyalurkan arus listrik dari rotor ke rangkaian luar. Ukuran generator beragam sesuai kebutuhan, misalnya generator pada PLTA berukuran besar dengan kapasitas hingga ribuan kilowatt, sedangkan contoh sederhana dapat ditemukan pada dinamo sepeda yang menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu saat roda berputar. Mengapa kini semakin banyak kendaraan yang digerakkan oleh energi listrik, dan mengapa di rumah-rumah dan jalan-jalan umum banyak digunakan lampu berdaya rendah? Dan mengapa berbagai kampanye penghematan energi terus digaungkan? Semua hal ini berkaitan dengan upaya manusia mencari sumber energi yang berkelanjutan yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Energi semacam itu dikenal sebagai energi alternatif atau energi terbarukan. Beberapa contoh sumber energi alternatif yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin. Pembangkit listrik tenaga angin mengubah energi angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin. Saat angin berhembus, bilah-bilah turbin akan berputar memutar generator yang kemudian menghasilkan listrik. Dalam sistem besar, beberapa turbin dihubungkan bersama dan energi listrik yang dihasilkan disalurkan melalui kabel transmisi untuk digunakan di rumah, sekolah, kantor, dan gedung-gedung lainnya. Yang kedua adalah sel surya atau solar cell. Sel surya atau solar cell adalah perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik berdasarkan efek fotovoltaik, yaitu fenomena munculnya tegangan listrik akibat cahaya yang mengenai dua elektroda dalam bahan padat atau cair. Efek ini pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1839. Ketika cahaya matahari menyinari sel surya, foton dari cahaya membebaskan elektron-elektron dalam sambungan semikonduktor tipe N dan P sehingga menghasilkan arus listrik. Seperti halnya dioda foto, sel surya memiliki kutub positif dan negatif yang terhubung ke rangkaian listrik. Secara sederhana, sel surya adalah dioda foto berukuran besar permukaan yang luas sehingga mampu menangkap lebih banyak cahaya dan menghasilkan tegangan serta arus yang lebih kuat. Sebagai contoh, sel surya berbahan silikon dapat menghasilkan tegangan sekitar 0,5 volt dan arus sekitar 0,1 ampere saat terkena sinar matahari langsung. Kini sel surya banyak digunakan dalam berbagai perangkat, mulai dari kalkulator, mainan, dan pengisi daya baterai hingga pembangkit listrik skala besar dan sumber energi untuk satelit yang mengorbit bumi. Sel surya memiliki struktur dasar yang terdiri atas lapisan semikonduktor, kontak listrik, dan lapisan pelindung, serta memiliki simbol khusus yang menunjukkan arah arus dan tegangan listriknya. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN.
PLTN adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerjanya hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yaitu menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui generator. Perbedaannya terletak pada sumber panas yang digunakan. Pada PLTN, panas dihasilkan dari reaksi pembelahan atau fisi inti uranium yang menghasilkan energi panas dalam jumlah sangat besar. Daya keluaran PLTN dapat mencapai 40 hingga 2000 MW listrik, tergantung kapasitasnya. Hingga tahun 2015, tercatat ada 437 reaktor nuklir yang beroperasi di seluruh dunia, menghasilkan sekitar 1/6 dari total listrik global. Sekitar 66 reaktor baru sedang dibangun, diantaranya di Tiongkok 28 unit, di Rusia 11 unit, India 7 unit, Uni Emirat Arab 4 unit, Korea Selatan 4 unit, serta masing-masing 2 unit di Pakistan dan Taiwan. PLTN dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis reaktornya, dan dalam satu fasilitas bisa terdapat beberapa reaktor dengan bahan bakar berbeda seperti uranium atau plutonium. Dengan memanfaatkan energi angin, sinar matahari, dan tenaga nuklir, manusia berupaya menyediakan sumber energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menjaga keseimbangan lingkungan di masa depan. Demikianlah video mengenai magnet dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.